Kita akan bermeditasi selama kurang lebih 45 menit. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan membahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin telah masuk di dalam kolom live chat dari kanal YouTube ini. Silahkan ibu bapak yang ada di rumah bisa bersiap diri. Yang tidak bisa duduk bersila, Anda bisa duduk di kursi senyaman mungkin. Sekarang duduklah dengan nyaman. Anda perhatikan area kaki Anda. Telapak tangan bisa diletakkan di pangkuan ataupun juga bisa diletakkan di atas paha. Sekarang pejamkanlah mata masing-masing. Kita akan menggunakan objek meta bawana, pengembangan cinta kasih. Duduklah dengan nyaman. Perhatikan kembali area kaki Anda. Rasakanlah sentuhan antara tubuh Anda dengan alas duduk yang Anda duduki. Cobalah dirasakan dan disadari. Jika ada hal yang kurang nyaman, perbaikilah perlahan-lahan. Rasakanlah kenyamanan di sekitar kaki Anda. Anda sadari sentuhan antara tubuh Anda dengan alas duduk yang Anda duduki. Mungkin Anda terasa berat, mungkin ada yang menekan. Cobalah dirasadari dan dirilekskan. Kemudian Anda rasakan punggung Anda. Jika terasa membungkuk, perlahan-lahan tegakkanlah tulang punggung Anda. Kemudian Anda rasakan bahu kanan, bahu kiri, lengan kanan, lengan kiri, hingga telapak tangan Anda. Rasakanlah. Rasakan kenyamanan di kedua lengan tangan Anda. Kemudian Anda rasakan area kepala Anda. Anda rasakan dari ubun-ubun hingga permukaan wajah Anda. Cobalah dirasakan. Rilekslah. Anda perhatikan kembali postur duduk Anda. Rilekslah. Rasakan sentuhan antara tubuh Anda dengan alas duduk yang Anda duduki. Cobalah beberapa saat Anda rasakan. Tujuannya adalah untuk membantu agar kita bisa sepenuhnya hadir di sini dan saat ini. Tenanglah.
Kemudian, dengan pikiran yang tenang dan bahagia, Anda kembangkan cinta kasih di dalam hati Anda. Anda ulang kalimat-kalimat cinta kasih secara perlahan-lahan di dalam hati Anda, mengikuti ritme ketenangan Anda. Lakukan dengan hati yang bahagia. Anda ulang kalimat cinta kasih sebagai berikut. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan. Demikian pula harapan saya. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan. Kemudian kita pancarkan cinta kasih ini ke arah depan. Anda ulang dalam hati perlahan-lahan, mengikuti ritme ketenangan Anda. Sertakanlah hati yang bahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di depan saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di depan saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di depan saya berbahagia. Kemudian ke arah belakang. Semoga makhluk-makhluk yang berada di belakang saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di belakang saya berbahagia. Semoga
makhluk-makhluk yang berada di belakang saya berbahagia. Kemudian ke arah kanan. Arahkan perhatian Anda ke arah kanan. Semoga makhluk-makhluk yang berada di kanan saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di kanan saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di kanan saya berbahagia. Selanjutnya ke arah kiri. Semoga makhluk-makhluk yang berada di kiri saya berbahagia. 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 Selanjutnya ke arah atas. Anda arahkan perhatian Anda ke arah atas. Semoga makhluk-makhluk yang berada di atas saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di atas saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di atas saya berbahagia. Selanjutnya ke arah bawah. Semoga makhluk-makhluk yang berada di bawah saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di bawah saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di bawah saya berbahagia. Kemudian
kita kembangkan cinta kasih universal di dalam hati kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Anda ulang kalimat ini secara perlahan-lahan, mengikuti ritme ketenangan Anda terus-menerus. Pada saat pengulangan, sebisa mungkin munculkanlah hati yang bahagia. Anda ulang secara perlahan-lahan. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Itulah kalimat demi kalimat yang perlu Anda ulang-ulang, yang disertai hati yang bahagia. Meditasi dilanjutkan.
Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, baru saja kita menggunakan waktu untuk bermeditasi. Selanjutnya yakni membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di dalam kolom live chat dari kanal YouTube ini. Wandami Bante, saya ingin bertanya tentang sama ajiwa, mata pencarian benar. Bagi seorang penyandang dhamma, tentu mata pencarian yang benar harus diterapkan. Untuk mata pencarian benar, di sini saya adalah seorang pedagang yang ingin meminta solusi dari Bante. Jika sesuai ajaran Dhamma, maka pedagang tidak boleh menjual racun tikus, racun nyamuk dan racun lainnya. Tetapi melihat persaingan dagang yang super ketat di era ini, serta tuntutan dari konsumen yang ingin kalau ke toko itu mereka akan lebih nyaman belanja kalau toko tersebut barang-barangnya lengkap. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini, Bante? Karena saya beberapa waktu yang lalu pernah coba minta karyawan saya untuk tidak menjual racun-racun tersebut. Jika tetap menjual dikarenakan memang tuntutan kebutuhan konsumen, apakah akan tetap mendapatkan karma buruk ke pemilik toko? Mohon pencerahannya, Bante Anumodana. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, memang jika kita mengacu kepada salah satu khotbah Sang Buddha yang ada di dalam Anguttara Nikaya berkenaan dengan ada perdagangan yang disebut sebagai penghidupan yang tidak benar. Salah satunya adalah berdagang racun. Itu ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5. Selain ada berdagang racun, juga ada perdagangan manusia. Kemudian ada perdagangan minum-minuman keras, termasuk juga pedagang senjata, termasuk juga berdagang binatang yang untuk dibunuh. Nah, ini adalah salah satu dari mata pencarian yang tidak benar adalah berjualan racun. Terus bagaimana? Di sini Ibu Bapak, semua kembali kepada kita. Kenapa? Karena Sang Buddha adalah penunjuk jalan. Jika kita ingin mengakhiri penderitaan yang disebut di dalam akhir penderitaan itu mempraktekkan jalan mulia bersur 8, dan salah satu jalan mulia bersur 8 itu adalah sama ajiwa, memiliki penghidupan yang benar. Jadi di sini bagaimana? Apakah pemilik akan menerima akibatnya? Tentu Ibu Bapak, untuk urusan kama wipaka hanya seorang Buddha yang tahu. Hanya di sini tergantung ya dari cetana kita. Jadi secara garis besar, karena yang mengetahui pastinya adalah sama Sang Buddha. Kenapa? Karena Sang Buddha itu punya kemampuan mengetahui segala hal, yang disebut dengan kemampuan untuk mengetahui ini disebut dengan sabanyuta nyana. Ya, beliau tahu. Termasuk juga beliau juga punya kemampuan tentang kemana makhluk itu akan dilahirkan. Jadi di sini Ibu Bapak,
supaya kita tidak menjadi bingung, prinsip dari karma itu adalah apa yang ditanam itulah yang akan dipetik. Ya disang wabate bijang ta disang wapate palang. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dipetiknya. Lah kalau seandainya Bante, saya kemudian mengkondisikan makhluk mengalami kematian, apa yang menjadi akibatnya? Ya tentu salah satunya adalah umur ini akan mengalami pengurangan yang disebut dengan umur pendek. Apakah berbuah di kehidupan sekarang? Ya kita tidak tahu juga. Kenapa? Karena masaknya karma itu adalah asentia, tak terpikirkan. Ya, salah satu asentia itu adalah kama wipaka. Jadi di sini kembali kepada kita, kalau seandainya karena terpaksa, ya ada konsekuensinya. Ya, jadi di sini kembali kepada kita lagi, karena banyak alternatif lain yang mungkin bisa kita ambil selain hal itu. Tapi lagi-lagi ini kembali kepada kita. Karena Sang Buddha itu hanyalah penunjuk arah. Dan setelah dikasih petunjuk arah, ya semua kembali kepada kita. Apakah kita mengikuti petunjuknya atau tidak, ya itu kembali kepada kita. Kenapa? Karena Sang Buddha itu hanya penunjuk arah. Ya, penunjuk arah. Maka Sang Buddha tidak pernah menakut-nakuti. Tetapi beliau menyadarkan kepada kita, kalau kita menanam seperti ini, maka akibatnya seperti ini. Kalau kita menanam kebaikan, buahnya kebahagiaan. Kalau kita menanam keburukan, buahnya penderitaan. Jadi Sang Buddha tidak pernah, ya ibaratnya memberi ancaman. Beliau hanyalah penunjuk arah. Dan ini semua kembali kepada kita. Tapi kalau kita punya keyakinan, maka ya semua ada konsekuensinya. Ya, jadi sebisa mungkin ya semua kembali kepada kita. Ya kenapa? Hal ini perlu saya sampaikan berulang-ulang supaya ibu bapak ya menjadi umat Buddha ini punya kesadaran. Ya, punya kesadaran. Bukan semata-mata keyakinan yang membuta, yang menimbulkan mungkin ya ketidaknyamanan di dalam hati Anda. Tapi dengan kita mengetahui tentang prinsip hukum karma, apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Jadi karma itu seperti menanam. Apa yang kita tanam itu yang akan kita petik. Ya seperti kita sebagai petani kalau diibaratkan. Ya kalau kita menanamnya cabai ya nanti metiknya juga cabai juga. Kalau nanti kita menanamnya pare ya memetiknya ya buah pare juga. Kalau kita nanamnya mangga ya memetiknya ya buah mangga juga. Maka kenapa di dalam kehidupan ini apa yang seseorang alami itu beraneka ragam? Karena apa yang dilakukan manusia juga beraneka ragam. Seperti apa yang ada di dalam Culak Kama Wibangga Sutta Majjhima Nikaya 136. Di dalam Culak Kama Wibangga itu Sang Buddha memberi jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh anak dari seorang Brahmana yang bernama Brahmana Todeya. Anaknya bertanya kepada Sang Buddha. Salah satu pertanyaannya adalah kenapa seseorang ada yang panjang umur dan pendek umur? Nah, di situ disebutkan bahwasanya kenapa ada yang berusia panjang karena tidak membunuh makhluk hidup. Penghindaran dari sila yang pertama menyebabkan umur jadi panjang. Sebaliknya, jika melanggar sila pertama, maka umur menjadi pendek. Terus kemudian ada lagi di dalam Culak Kama Wibangga itu. Kalau seseorang sakit-sakitan, ada yang sehat, ada yang sakit-sakitan. Kenapa ada yang sakit-sakitan? Di dalam Culak Kama Wibangga juga disebutkan, yang sakit-sakitan ini juga karena sewaktu jadi manusia, dia suka menyakiti makhluk lain, menyiksa makhluk lain. Maka mengalami yaitu sakit-sakitan. Nah, seseorang yang menghindari dari praktek penyiksaan makhluk, maka tubuhnya akan sehat.
Kemudian dilanjutkan lagi, kenapa ada yang kaya, ada yang miskin? Nah, seseorang yang kaya karena dia gemar memberi. Kenapa seseorang jadi miskin? Karena dia kikir, tidak ada ketertarikan untuk memberi. Kemudian dilanjutkan lagi di sana. Ada yang pandai dan ada yang tidak pandai. Kenapa ada yang pandai? Yang pandai itu karena dia suka bertanya, suka mempertanyakan. Rasa ingin tahu ada, mau belajar. Maka ketika lahir jadi manusia, dia menjadi orang yang pandai. Sebaliknya, kalau orang yang cuek, tidak mau tahu, ya, maka dia tidak akan bertambah kepandaiannya. Sebaliknya, selanjutnya dilanjutkan lagi dengan kenapa ada yang rupawan, kenapa ada yang buruk rupa. Nah, seseorang yang rupawan karena dia ketika ada orang berhasil, dia gampang sekali untuk turut bahagia. Kenapa bisa buruk rupa? Karena pikiran iri hati dan marah. Ya, jadi itu yang menjelaskan di sana. Kemudian dilanjutkan lagi, kenapa ada yang berpengaruh, kenapa ada yang tidak berpengaruh? Nah, untuk yang berpengaruh banyak pengikut, karena ketika dia berbuat baik, dia ngajak orang lain juga. Maka dia banyak temannya. Nah, itu juga ada di sana. Jadi dari penjelasan ini, Ibu Bapak, jika kita mengetahui tentang hukum karma, semua kembali kepada apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Jadi kalau kita menghendaki yang namanya cetana, ya, ada cetana di sana, itu seperti benih. Ya, cetana ini seperti benihnya. Karena benih itu akan memunculkan wipaka, buah. Makanya tindakan itu tidak semuanya akan menjadi wipaka kalau tindakan itu tidak didasari dengan niat atau cetana. Ya, misalnya kita melakukan sesuatu tanpa kesengajaan, ini tidak akan ada wipakanya. Secara hukum karma, tidak akan ada wipakanya. Contohnya apa? Kalau seandainya kita duduk, ternyata di balik tempat duduk itu misalnya ada semut, kemudian terduduki. Karena tidak tahu dan tidak sengaja, maka tidak akan jadi wipaka, tidak akan ada buahnya. Kenapa? Karena tidak ada cetana. Nah, kembali ke kasus tadi, apakah ada cetana atau tidak? Sejauh apa cetananya? Itu nanti akan menjadi wipaka penentunya, berat atau ringannya dari situ. Cetananya bagaimana? Apakah kita melakukannya dengan senang, ya, meliputi baik atau buruk? Kalau itu dilakukan dengan senang, maka akan menimbulkan wipaka, buah yang besar. Berbuat baik dengan senang, pahalanya besar. Berbuat buruk dengan senang, akibatnya juga besar. Siapa yang tahu, Bante, tentang cetana ini? Ya, diri kita. Saat kita berpikir, berucap, bertindak, tentu di situ dimotori, digerakkan oleh cetana. Bagaimana cetana kita? Nah, inilah yang menentukan, yaitu seberapa besar kekuatan karma yang seseorang akan terima. Jadi uraian ini mengingatkan apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik, dan yang menentukan dari wipakanya itu adalah cetana kita. Seberapa kuat senang kita ini loh. Ya, cetana kita ini sebelum, pada saat, dan setelah. Ya, contohnya nih, bagaimana waktu kita order, bagaimana waktu kita menjual, dan bagaimana setelah kita menjual. Nah, ini kan ada yang bisa kita evaluasi dari cetana ini, dan ini akan mempengaruhi dari masaknya karma. Makanya satu tindakan bisa dilakukan bersama-sama. Kenapa pahalanya berbeda? Karena cetananya itu juga berbeda-beda. Contohnya ada orang berdana makan, ya, sama-sama berdana makan, tapi satu orang dengan orang yang lain cetananya juga berbeda-beda, maka wipakanya juga berbeda-beda. Begitu ya kurang lebih penjelasannya. Semoga bisa dipahami, ya. Namo Buddhaya. Wandami Bante, mohon uraikan tentang arti kata dhamma.
dalam konteks meditasi. Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan peristilahan dhamma. Dhamma itu memiliki banyak makna. Makna yang pertama dari dhamma adalah ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha ini juga sebutannya juga dhamma juga. Kemudian makna dhamma yang kedua adalah kebenaran. Kebenaran ini juga sebutannya juga dhamma. Makanya ada kebenaran yang disebut dengan sangkata dhamma dan asangkata dhamma. Ini kebenaran. Ya, jadi setelah arti yang pertama, dhamma itu artinya adalah ajaran Sang Buddha. Dhamma itu juga mengacu kebenaran. Selain itu, yang ketiga, dhamma juga mengacu tentang objek dari pikiran. Jadi objeknya pikiran juga sebutannya juga dhamma juga. Hal apapun. Kalau mata objeknya rupa, kalau telinga objeknya suara, kalau hidung objeknya aroma, kalau lidah objeknya rasa, kalau jasmani objeknya sentuhan, kalau pikiran objeknya adalah dhamma sebutannya, hal apapun. Nah, kemudian makna dhamma yang ketiga adalah hal yang berbentuk maupun yang tidak berbentuk. Seperti apa yang ada di dalam Sabbe Dhamma Anatta. Segala bentukan maupun bukan bentukan adalah bukan diri. Jadi kata dhamma di sini adalah mengacu tentang hal apapun. Bentukan maupun tidak bentukan. Sebutannya adalah dhamma juga. Jadi untuk yang pertama tadi, ajaran Sang Buddha juga disebut dhamma, kebenaran juga disebut dhamma, objek pikiran juga disebut dhamma, hal apapun bentukan maupun bukan bentukan juga disebut dhamma juga. Lantas, kalau dalam meditasi, dhamma ini acuannya apa? Kalau kita mengacu kepada meditasi, ada salah satu, yakni kalimat yang berbunyi, yang kinci samudaya damang, sabatang niroda damang. Ini sebetulnya mengacu tentang 4 kebenaran Arya. Dhamma di sini tidak hanya mengacu kepada pancakkhanda, tetapi dhamma di sini juga mengacu 4 kebenaran Arya. Yang kinci samudaya damang. Ya, yang kinci samudaya damang. Hal apapun muncul karena tanha, nafsu keinginan. Ya. Yang kinci samudaya damang, sabatang niroda damang. Muncul karena keinginan, kalau keinginannya padam maka dhamma pun juga padam. Hal apapun juga akan padam. Jadi kalau tanhanya dilenyapkan, maka tidak ada kelahiran kembali. Jadi ketika ibu bapak mendengar tentang sabe, yang kinci samudaya damang, apapun munculnya karena ada samudaya. Samudayanya apa? Tanha. Hal apapun muncul karena ada nafsu keinginan. Dan hal apapun padam juga ketika nafsu keinginannya padam juga. Makanya kepadaman penderitaan itu ya kepadaman tanha itu. Kemunculan penderitaan ya kemunculan tanha itu. Maka tanha itu adalah menjadi kemunculan dari duka. Ya. Jadi duka itu bisa muncul karena ada tanha. Duka menjadi lenyap ketika tanha itu dilenyapkan. Jadi ketika kita meditasi, fenomena apapun yang ada, sebisa mungkin kita kenali, ini penderitaan, ini kemunculan penderitaan, ini kepadaman penderitaan, dan ini jalan menuju kepadaman penderitaan. Dalam 7 faktor pencerahan itu ada kata, yakni Dhamma Wicaya. Dhamma Wicaya ini adalah penyelidikan dhamma. Penyelidikan dhamma di sini adalah
seorang yogi menandai tentang ini penderitaan, ini kemunculan penderitaan, ini kepadaman penderitaan, dan ini jalan menuju kepadaman penderitaan. Apa itu ini penderitaan? Seorang yogi tahu ketika sakit dia bisa memahami ini loh penderitaan. Ketika kita duduk dalam waktu yang lama, ya, ini ada penderitaan. Kenapa? Karena pada saat duduk ini juga ada viparinama dukkha. Penderitaan yang muncul karena perubahan. Ya, jadi ketika kita duduk, kita bisa memahami ini dukkha. Dari mana Bante saya tahu ini dukkha? Ketika Anda duduk ada perubahan. Dan di dalam perubahan itu akan muncul ketidaknyamanan. Nah, penderitaan itu akan bermunculan ketika Anda dibakar oleh tanha. Aku tidak mau. Aku maunya ini. Di sini seorang yogi mengenali ini adalah kemunculan penderitaan. Kemudian yang ketiga, ketika yogi itu sudah mampu melepaskan diri dari nafsu kesenangan, dari tanha, nah itulah kepadaman penderitaan. Dan jalan untuk memadamkan penderitaan adalah jalan mulia berunsur 8. Maka seorang meditator atau praktisi meditasi juga perlu memperhatikan sila samadhipanya. Karena sila samadhipanya inilah kebenaran Arya yang keempat. Kebenaran Arya tentang jalan menuju kepadaman penderitaan. Jadi di dalam penyelidikan Dhamma Vicaya, seorang yogi berusaha untuk mengenali tentang apa? Ini penderitaan, ini kemunculan penderitaan, ini kepadaman penderitaan, dan ini jalan menuju kepadaman penderitaan. Jadi ketika kita duduk sebetulnya diawali dari mana? Yang pertama dulu, kita tahu tentang penderitaan. Setelah kita tahu tentang penderitaan, kita akan mengetahui tentang tanha, keinginan. Maka saat kita meditasi sakit itu ada dorongan keinginan. Keinginan untuk melanjutkan ataukah keinginan untuk menghentikan. Tergantung dari kekuatan kita punya semangat. Di situ kita akan melihat tentang kita punya tanha. Ini milikku. Kalau milikku berubah, tubuhku berubah, apa respon aku? Itu akan ketahuan pada saat Anda meditasi. Ya. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, berkenaan penjelasan Dhamma dalam meditasi, ini ada kaitannya dengan Dhamma Vicaya, penyelidikan Dhamma. Yang dimaksud penyelidikan Dhamma adalah mengacu kepada 4 kebenaran Arya. Karena 4 kebenaran Arya ini yang akan menghancurkan yaitu wicikicca. Termasuk juga yang akan memotong silabata paramasa. Termasuk juga memotong sakkaya ditthi. Maka seseorang yang sudah memahami 4 kebenaran Arya ini disebut sebagai Dhammacakku. Orang yang melihat Dhamma. Dhammacakku. Sebutannya dalam tingkat kesucian adalah pemasuk arus, Sotapanna. Begitu ya. Namo Buddhaya Bante. Izin tanya, apa ada meditasi berbaring? Dan kalau ada, bagaimana caranya? Anumodana. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam postur meditasi ada 4. Ya, ada 4. Meditasi bisa dilakukan baik itu berjalan, ada sebutannya meditasi jalan. Ada meditasi duduk, dilakukan dalam postur duduk, dan juga ada meditasi berdiri, dilakukan sambil berdiri, dan yang keempat adalah meditasi berbaring. Meditasi berbaring itu dilakukan ketika kita sudah tidak mampu untuk yang 3. Sudah tidak tahan duduk
tidak tahan berjalan, sudah tidak tahan berdiri, maka opsi yang terakhir kita bisa menegakkan perhatian dengan mengambil sikap, yaitu berbaring. Berbaring. Jadi seorang meditator ya jangan nomor satu berbaring dulu ya. Nanti kalau meditasinya belum sudah berbaring, nanti ya dikuasai oleh kemalasan. Ya, jadi bukan menegakkan sati, malah jadi lemah perhatiannya. Jadi malas, jadi tumpul. Ya, jadi batinnya jadi tumpul. Jadi opsi yang terakhir, kalau sudah tidak bisa berjalan, tidak bisa duduk lagi, sudah tidak mampu berdiri lagi, barulah mengambil sikap berbaring. Ya, sikap berbaring. Bagaimana caranya? Anda bisa berbaring. Sambil berbaring, ya berbaringnya itu bisa dilakukan miring, ya miring, ya, ataukah dengan ya ya seperti orang rebahan begitu, Anda bisa lakukan. Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan, Bante? Diawali dari rasakan dulu sentuhan tubuh Anda dengan alas tidur yang Anda pakai. Jadi ketika Anda berbaring, Anda bisa merasakan ya tubuh Anda yang bersentuhan dengan ya alas yang Anda pakai. Rasakan. Ya, rasakan. Nah, ini nanti kembali kepada objeknya. Ya. Ini bisa dilakukan kalau malam mau tidur. Ya, bisa dilakukan. Jadi sebelum Anda tertidur, ya Anda bisa berbaring, dirasakan dulu. Ya, sambil sebelum tidur gitu ya. Nah, Anda bisa meditasi dengan berbaring. Ya. Kepalanya menyentuh bantal, dirasakan. Tubuhnya menyentuh bantal, dirasakan. Tubuhnya menyentuh kasur, dirasakan, maksud saya. Dirasakan dari kepala sampai kaki, sentuhan tubuhnya dengan alas tidurnya dirasakan. Ya. Ini adalah latihan mindful juga. Ya. Menyadari tentang postur tubuh, iryapata juga sebutannya. Ya. Jadi sebelum Anda berbaring, Anda persiapkan ya yang nyaman. Setelah terbaring dengan nyaman, Anda rasakan sentuhan tubuh Anda dengan alas tidur yang Anda punyai itu. Nah, kemudian kalau seandainya meta bhavana bagaimana, Bante? Ya, sambil postur berbaring itu Anda mengulang dalam hati Anda perlahan-pelan, mengikuti ritme ketenangan Anda. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Itu bisa dilakukan. Atau merasakan, ya tubuhnya dirilekskan. Kepala menyentuh bantal, badannya menyentuh kasur, sambil dirasakan. Nafas alami. Ya, Anda tidak usah mengatur nafas Anda, biarlah nafas alami ini yang masuk mendorong dan menghembuskan. Anda rasakan saja. Ya, Anda rasakan kealamiaan napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Ya, jadi saran saya meditasi berbaring ini dilakukan ya menjelang Anda tertidur supaya sekalian nanti langsung tidur. Ya, jangan sampai di pertengahan Anda meditasi, pagi-pagi sudah meditasinya posturnya berbaring, nanti jadi malas. Siang hari sudah posturnya sudah berbaring, nanti jadi malas. Tapi kalau malam hari, mungkin Anda kalau ikut retret setelah berjuang seharian, masih punya kesempatan untuk berlatih ya. Malam hari sambil merebahkan tubuhnya, Anda bisa merasakan sentuhan tubuh Anda dengan alas tidur yang Anda gunakan. Kalau objeknya anapanasati ya Anda rasakan kealamiaan. Napas masuk, napas keluar. Kalau objeknya meta bhavana ya Anda ulang dalam hati Anda. Semoga saya berbahagia. Mengikuti ritme ketenangan Anda. Jadi waktu Anda mengucapkan itu mengikuti ritme ketenangan Anda. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia.
Apa tujuannya? Supaya hati Anda ini merasa bahagia juga. Ya. Ya, jadi saat Anda bahagia itu nanti menyebabkan Anda bisa tidur dengan nyenyak, tidak mimpi buruk, dan setelah tidur bangun Anda jadi segar. Itu ada di dalam Metanisangsa, manfaat dari meditasi cinta kasih. Ya, di situ disebutkan tidurnya nyenyak, tidak mimpi buruk, bangun tidur badannya segar. Nah, ini bisa dilakukan meditasi berbaring. Ya, pesan saya adalah malam hari sebelum Anda tertidur. Ya, jadi jangan pagi dan juga jangan siang, nanti jadinya malas. Ya, begitu ya. Malam Bante, baru viral, anak 4 tahun Sukabumi yang malah didiagnosa ternyata cacingan sampai meninggal gara-gara cacing keluar dari hidung. Apakah ini karma buruk berbuah ya? Anak, apakah ayah ibunya juga karma buruk? Terpikir dalam pikiran begitu menyeramkan. Apakah saya pernah mengalami hal yang sama mengerikan ini dalam pengembaraan lama di samsara? Berkenaan dengan hal ini, setiap orang mewarisi karmanya masing-masing. Jadi apa yang dialami oleh anak ini secara dhamma, ini juga tidak lepas dari buah dari karma masanya yang sudah berbuah. Kalau dipelajari, ya banyak sebab, dan salah satunya adalah masaknya karma. Ya, salah satunya, bukan satu-satunya ya, salah satunya. Kemudian apakah ada hubungannya dengan orang tuanya? Ya tentu pasti ada. Apakah orang tuanya di sini melakukan karma buruk? Ya tergantung dari niatnya. Karena lagi-lagi disebut karma itu adalah cetana. Kita tidak bisa menilai ya hanya karena tindakan. Yang menjadi ukuran karma itu adalah cetananya. Begitu. Apakah kita pernah mengalami seperti ini? Ya kita tidak tahu, karena kelahiran dalam samsara ini banyak sekali. Kita tidak mampu mengingatnya. Apakah kita pernah atau tidak? Kita tidak tahu. Jangankan mengalami seperti ini, bahkan kita juga tidak mampu mengingat sudah berapa kali kita terlahir di dunia ini. Ya. Tapi yang jelas, kenapa hal ini menurut kita menjadi mengerikan? Salah satunya adalah persepsi. Ya, persepsi. Persepsi itu adalah pelabelan yang kita maknai sendiri. Ya. Kalau kita merenungkan tentang hakikat tubuh ini, Ibu Bapak, memang tubuh ini adalah sarang dari penyakit. Dan tubuh ini ketika meninggal, tubuh ini pun juga akan dimakan oleh belatung juga. Ya. Jadi dalam kehidupan ini, ya, tapi kasusnya ini adalah kalau meninggal, kita tahu kok kalau meninggal ya akan dimakan oleh belatung. Ya. Kenapa? Memang ada kondisi, karena tubuh ini ada dagingnya, ada airnya. Kelembaban itu munculnya yaitu serangga. Ya, seperti nyamuk, seperti kecoa. Seperti lalat maksud saya. Ada nyamuk, ada lalat. Kemudian ya kelembapan ya seperti ada serangga yang di mangga itu. Ya, itu karena ada kelembapan, maka di situ ada benih. Muncullah yaitu benih-benih yang kita sebut dengan cacing itu. Jadi dalam tubuh kita ini karena ada unsur air, ada dagingnya unsur tanah, maka di situ bisa memunculkan yaitu ya cacing. Ya seperti tubuh yang kita miliki, tidak hanya mengacu kasus yang Anda ceritakan. Tubuh siapapun akan mengalami hal yang sama. Ya, ketika kondisinya ada, maka itu bisa terjadi. Ya bukan mengerikan sebetulnya. Karena akan dialami semua yang punya tubuh, tidak hanya manusia. Binatang pun juga sama. Ya, binatang pun juga sama. Ya, ketika Anda punya binatang, ya binatang itu pun juga bisa. Ya, karena kelembaban, tempatnya lembab,
Ya, bahkan ada anjing begitu ya, ada umat punya anjing. Nah, kemudian anjingnya itu gemuk gitu ya, kemudian tempatnya lembab. Nah, kulitnya itu bisa ditinggali belatung juga, ya bisa saja. Kenapa? Karena kondisi begitu ya. Mohon penjelasan Cattaro Iddhipada. Bagaimanakah mengaplikasikan ini di dalam Citta Bhawana? Ini pertanyaan yang bagus untuk kita yang ingin berlatih meditasi. Begini Bapak dan Ibu, Iddhipada ini adalah hal yang akan membantu kita. Yang dimulai dari apa? Yang pertama adalah canda. Canda ini akan mendorong kita ke arah yang akan kita tuju. Karena seseorang tidak akan bergerak kalau tidak ada minat, tidak ada ketertarikan. Yang dalam bahasa Pali sebutannya adalah canda. Ini adalah bagian dari Iddhipada, canda. Jadi ketika kita meditasi, kita harus memunculkan yaitu rasa ingin melakukan. Ada minat untuk melakukan. Jadi kalau di antara ibu bapak, kenapa meditasi kita tidak berkesinambungan, tidak diulang-ulang? Karena bisa jadi kita punya canda, minat untuk mengulangi itu tidak muncul. Ya, tidak muncul. Lantas apa Bante yang membuat seseorang muncul canda, muncul ketertarikan, muncul minat? Tidak lain kalau seseorang itu punya keyakinan. Karena keyakinan itu akan memiliki pandangan benar. Orang yang punya keyakinan, dia punya pandangan benar. Kalau orang itu punya pandangan benar, maka orang itu akan ada ketertarikan untuk praktek. Namanya canda. Ya, ini yang pertama. Jadi ibu bapak bagi yang belum tertarik untuk meditasi, ibu bapak harus memiliki pandangan benar dulu. Apa sih manfaat meditasi? Ini untuk apa? Untuk mendorong minat. Canda itu akan muncul kalau kita merenungkan tentang manfaatnya. Merenungkan tentang caranya. Ya, sudah tahu manfaatnya, sudah tahu caranya, ya canda ini akan semakin kuat. Ini yang pertama dalam Iddhipada, canda. Yang kedua adalah wirya. Kita harus semangat. Jadi ketika kita berlatih, ada semangat. Untuk apa Bante? Supaya kita bisa mengatasi, yaitu kemalasan. Ya, kemalasan dan kelambanan bisa diatasi dengan semangat. Ya, jadi ibu bapak, karena meditasi ini butuh praktek, praktek ini butuh semangat. Ya, jadi setelah ada minat yang muncul dari pandangan benar, dilanjutkan dengan praktek. Prakteknya dengan semangat. Nah, setelah semangat, yang ketiga, cita. Cita ini artinya fokus. Dalam meditasi, kita harus memegang objek itu dengan baik. Ya, contohnya misalnya, meditasi metta bhavana. Selama kita meditasi metta bhavana, fokus kita adalah pada pikiran cinta kasih yang diawali dengan mengulangi kalimat metta. Kalau kalimat metta ini sudah diulang-ulang, ini bagian dari cita. Jadi pikirannya fokus. Pikirannya itu tidak ganti-ganti. Ya, makanya istilahnya cita. Cita itu artinya pengarahan pikiran yang berkontinu, berkelanjutan, terus-menerus. Tidak ada hayalan, tidak ada lamunan, ya. Selalu ingat pada objek. Ya, cita itu artinya pikiran. Jadi kita harus berpikir pada objeknya terus-menerus. Ya, jadi kalau seandainya kita vipassana, ya kita mesti ingat objeknya. Dan kita harus ingat anicanya juga. Nah, ini cita. Yang keempat adalah vimangsa, kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan itu kita bisa mengevaluasi sejauh apa sudah kita kerjakan. Ya, ini akan berbicara tentang hasilnya. Vimangsa itu evaluasi.
Apakah kita sudah mampu memahami tentang meta yang begitu berharga? Apakah kita sudah memahami tentang nama rupa yang anicca? Nah, ini bagian dari wimangsa. Nah, dalam latihan meditasi, sebelum sampai penyelidikan atau pengevaluasian wimangsa, seorang yogi harus mengawali yang pertama, ada ketertarikan. Ketertarikan itu muncul dari keyakinan. Kenapa kok keyakinan, Bante? Karena keyakinan itu yang akan melahirkan pandangan benar. Karena pandangan benar itu diibaratkan seperti kompas. Tahu arah kemana. Seseorang tidak akan melakukan sesuatu kalau tidak tahu arahnya. Bahkan seseorang juga bisa salah ketika dia tidak punya arah yang benar. Makanya keyakinan itu akan memunculkan pandangan benar. Jadi orang yang punya keyakinan itu dia punya pandangan benar. Dari pandangan benar itu dia akan berlatih, ada ketertarikan, ada minat. Ya, canda sebutannya, minat. Ya, setelah tahu untuk mewujudkan ini butuh semangat. Dan di dalam mewujudkan semangat itu butuh fokus, cita. Jadi pikirannya tidak bercabang, ya, fokus, cita. Dan setelah selesai, wimangsa, dievaluasi. Misalnya kita duduk meditasi 15 menit atau 30 menit. Selama waktu itu, kemana perhatian kita? Nah, ini perlu dievaluasi. Ya, perlu dievaluasi. Dari canda kita, dari semangat kita, dari fokus kita. Nah, dari sini kita akan tahu apakah selama meditasi kita dikuasai oleh pancaniwarana atau tidak. Jadi ketika kita meditasi, apakah kita masih diliputi oleh nafsu keinginan, kesenangan indria, apakah masih? Apakah masih muncul niat jahat? Apakah masih dihalang-halangi oleh kemalasan dan kelambanan? Apakah selama meditasi gelisah dan khawatir? Apakah masih ada yang diragu-ragukan? Nah, ini perlu dievaluasi. Mulai lagi dari awal lagi. Maka ketika kita berlatih, munculkanlah minat dulu. Namanya canda. Dan selama berlatih, semangat. Jangan takut menderita. Semangat. Jangan takut susah. Jangan takut menderita. Dan ketika sudah mengerjakan, totalitas, fokus. Ya, jangan pikirannya cabang sana, cabang sini. Dan setelah selesai ya dievaluasi. Begitu ya. Berkenaan Pancasila, sila ketiga. Jika keponakan saya yang baru pacaran, cium PDKT-nya, apakah itu sudah termasuk pelanggaran sila ketiga? Maaf, antara pintu mulut ke mulut sewaktu ketemu, apakah ini sudah pelanggaran? Dalam hal ini belum menjadi sebuah pelanggaran, tetapi ini bisa menjadi sebab terdekat. Ya, bisa menjadi sebab terdekat. Ya. Jadi meskipun bukan sebuah pelanggaran, tetapi ini sudah menjadi sebab terdekat. Ya, artinya sudah mendekati arah pada pelanggaran sila ketiga. Selama dia belum resmi menjadi pasangan hidup yang diresmikan secara agama maupun secara keluarga, ya seseorang itu ya bisa mengarah pada pelanggaran sila. Dimulai dari mana? Ya dari hal-hal yang menjadi sebab terdekatnya. Salah satu sebab terdekatnya adalah ya kontak fisik. Ya, maka di sini sebagai orang yang hidup di era modern harus berhati-hati untuk jaga diri. Ya, jaga diri karena nanti kalau tidak jaga diri nanti yang rugi ya diri sendiri. Ya, sebagai mungkin saudara mungkin bisa memberitahu kalau memang umurnya belum cukup
Ya mungkin juga bisa mengedukasi tentang pendidikan, ya tentang seksualitas, ya tentang pendidikan, tentang bahaya-bahaya yang akan terjadi jika tidak diwaspadai dari jauh-jauh hari. Kalau belum cukup umur, pentingnya edukasi, ya. Mohon dijelaskan duka yang dialami makhluk-makhluk dalam hal makanan, dalam hal tubuh yang diumpamakan 4 ular berbisa. Apakah kita semua mengalami ini? Bagaimana merenungkannya dengan bijaksana menuju Sang Wega Cita? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan 4 ular berbisa, itu adalah perumpamaan tubuh kita yang terbangun atas 4 unsur. Unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udara. Jadi ketika kita tidak merawat tubuh kita dengan baik, maka kita akan sakit. Ya. Unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udara. Maka ketika tubuh kita tidak balance, sebutannya sakit. Ya, kalau terlalu dingin, jadinya masuk angin. Inilah ya ular berbisa yang di tubuh kita, yang kita rawat, kita kasih makan ini. Sudah dikasih rawat, sudah dikasih makan. Kalau tidak dapat kondisi yang bagus, dia bisa menyakiti kita, maksudnya begitu. Ya, seperti kalau terlalu banyak unsur api, ya jadi demam, ya menyakiti tubuh kita. Ya, menyakiti tubuh kita. Kalau terlalu banyak unsur air, jadi diare. Ini juga menyakiti tubuh kita juga. Makanya 4 ular berbisa ini adalah menggambarkan tentang tubuh jasmani ini yang terbangun dari 4 unsur. Dan 4 unsur ini sifatnya tidak kekal. Makanya kita bisa sakit. Ya. Terlalu dingin jadi sakit, terlalu lapar jadi sakit, terlalu capek jadi sakit. Ya. Jadi tubuh ini diibaratkan seperti ular. Ular yang 4 tadi yang sudah dirawat tapi sewaktu-waktu bisa nyakiti majikannya juga. Ya. Terus bagaimana Bante untuk memunculkan Sang Wega? Ya dalam hal ini cobalah untuk berlatih yang dimulai dari sila, supaya apa? Tidak semua keinginan jasmani ini kita turuti. Ya dengan sila. Kemudian dengan samadhi, supaya kita lambat laun bisa melepas kemelekatan pada tubuh ini. Dengan kita tidak ada nafsu keinginan, dengan kita melepas, maka di situ tubuh yang kita miliki ini akan kita tinggalkan. Kalau sudah mampu kita tinggalkan, tidak punya tubuh lagi, artinya ya tidak lahir ya. Ya sudah selesai penderitaannya. Selama kita masih lahir, maka kita akan bersama dengan rupa, dan rupa ini anicca, di mana rupa yang anicca ini adalah duka. Ya, tubuh ini loh, yang berubah ini adalah duka. Bagaimana supaya tidak ada duka? Ya kita harus berjuang untuk melenyapkan awija dan tanha. Dengan lenyapnya awija dan tanha, maka kelahiran bisa terputus. Caranya bagaimana? Sila samadhipanya. Itulah cara untuk memutus rantai kelahiran berulang-ulang. Begitu ya. Nah, masih ada lagi. Untuk hukum anicca ada yang bilang, maksudnya apa nih? Dewadatta yang jahat bisa jadi paceka Buddha. Angulimala bisa jadi arahat. Apakah demikian adanya? Berkenaan dengan siswa Arya ini tentang Bante Angulimala, beliau bisa menjadi seorang arahat karena beliau sudah sempurna, paraminya sudah cukup. Sehingga cukup dikasih tahu saja sudah bisa mengerti Dhamma. Ditambah lagi karena ada sama Sang Buddha. Ya, jadi ibu bapak jangan punya pengertian bahwasanya
Wah, kalau begitu ndak usah repot-repot latihan, Bante. Ya, bukan begitu. Maksudnya apa? Beliau-beliau, ya seperti misalnya Bante Dewadatta, kenapa Sang Buddha kok menyebut nanti akan menjadi seorang Paceka Buddha? Sewaktu beliau menjadi seorang biku, sebetulnya awalnya sudah bagus latihannya. Karena Bante Dewadatta itu juga punya abinya, tapi sifatnya lokia, duniawi. Belum asawa, ya belum memotong pengotor batin. Asawa kayaknya belum. Masih lokia, masih duniawi. Nah, ketika beliau punya kemampuan, nah timbul keiri hatian. Nah, mulailah timbul ketidaksukaan dengan Sang Buddha. Dan disitulah yang buat karma buruk berupa aku salah garuka kama. Tapi sebelumnya sudah berlatih dengan bagus. Buktinya apa? Mampu punya abinya. Karena kalau punya abinya itu, ya orang itu awalnya pasti, ya dia sudah punya dasar samadhi yang bagus. Tanpa adanya samadhi tidak mungkin punya abinya. Tetapi karena pandangan keliru yang menyebabkan ia melukai Buddha, makanya jatuhlah di alam neraka awiji. Ya, karena melakukan aku salah garuka kama. Sedangkan untuk Bante Anggulimala, setelah disadarkan oleh Sang Buddha tetap berlatih kok, dalam cerita kan tetap berlatih, bukannya tidak berlatih ya, tetap berlatih. Jadi kita sebagai umat Buddha ketika mendengar, maka kita perlu membaca histori lengkapnya. Supaya apa? Tidak salah mengerti. Jangan sampai kita menyimpulkan, oh kalau gitu enggak usah latihan, wong buktinya bisa kok. Nah ya bukan begitu ya. Kan ada hukum ketidakkekalan. Ya, semua memang ada hukum perubahan, tetapi perubahan menuju hal yang baik itu butuh sama wayama, butuh usaha. Tidak ada yang muncul tiba-tiba. Ya, termasuk juga nanti kalaupun beliau Bante Dewadatta lahir kembali menjadi manusia, menjadi Paceka Buddha sekalipun, itu pun juga tetap ada usaha, bukannya tanpa latihan. Ya, jadi sebagai orang yang berkeyakinan kita tahu bahwasanya kesucian itu adalah hasil dari praktek. Patik Weda, penembusan dhamma itu adalah hasil dari patik-patik. Dan patik-patik itu juga hasil dari pariyati, belajar. Ini tahapan. Pariyati, patik-patik, dan patik Weda. Begitu penjelasannya. Ya semoga bisa dimengerti. Wandami Bante, izin bertanya. Syarat orang berpandangan benar, yang mana salah satunya adalah memahami baik dan buruk. Sudi kiranya Bante memberikan contoh yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, perbuatan baik atau buruk itu bergantung dari cetana. Tetapi di sini orang yang bijaksana, selain mengetahui dari cetana, orang bijaksana tahu pintunya perbuatan itu dari mana. Kenapa perbuatan itu disebut perbuatan baik ataupun perbuatan buruk? Akan tampak dari pintunya. Pintu perbuatan itu ada 3. Perbuatan jasmani, ucapan, dan pikiran. Jadi contoh dari perbuatan baik itu apa? Di dalam salah satu uraian yang ada di dalam Samaditi Sutta, ini ada di dalam Majjhima Nikaya yang berjudul Samaditi Sutta. Seseorang tahu tentang ada 10 macam perbuatan baik. 10 macam perbuatan baik ini 3 melalui tubuh jasmani, 4 melalui ucapan, 3 melalui pikiran. Apa itu 3 melalui tubuh jasmani yang disebut perbuatan baik secara jasmani? Tidak membunuh, tidak mencuri, dan tidak berasusila. Ini adalah perbuatan baik secara tubuh jasmani. Terus perbuatan buruk secara tubuh jasmani apa? Membunuh, mencuri, dan berasusila. Ini adalah perbuatan buruk secara jasmani. Kalau dihindari jadi perbuatan baik, kalau dilakukan jadi perbuatan buruk. Nah, ada 3 dari tubuh jasmani.
Kemudian dari ucapan. Ucapan ini disebut ucapan yang baik. Ya. Apa yang pertama? Adalah ucapan yang tidak berbohong. Musyawadah. Ya, jadi ucapan yang tidak berbohong. Kemudian yang kedua, ucapan yang tidak menghasut. Ya, namanya pisunawaca. Ya, menghasut ini contohnya apa? Provokator. Memprovokasi orang untuk bertikai, untuk mengadu domba. Nah, ini namanya pisunawaca. Ini adalah kalau dihindari jadi perbuatan baik. Yang pertama menghindari berbohong, yang kedua menghindari penghasutan atau menghindari tindakan provokator. Kemudian yang ketiga, tidak berkata kasar. Ini perbuatan baik melalui ucapan tidak berkata kasar. Dan yang keempat adalah sampapalapa, itu adalah menghindari ucapan yang membual, omong kosong. Jadi kalau seseorang menghindari ucapan yang tidak baik, tidak berbohong, tidak menghasut, tidak berkata kasar, tidak omong kosong, dia disebut berbuat baik melalui ucapan. Sebaliknya, ketika dia berbohong, menghasut, berkata kasar, omong kosong, ini adalah berbuat buruk melalui ucapan. Nah, jadi 3 tadi yang pertama, kemudian 4 ini yang kedua, dan yang ketiga melalui pikiran ada 3. Ya, abija itu loba, pikiran yang loba. Jadi disebut pikiran yang baik itu apa? Pikiran yang tidak serakah, pikiran yang tidak membenci, dan pikiran yang tidak gelap batin. Ini adalah pikiran yang baik. Ya, pikiran yang baik. Jadi perbuatan baik melalui pikiran ada 3. Tidak serakah, tidak membenci, dan juga tidak moha, tidak kebodohan batin. Ya. Tapi akan jadi pikiran yang buruk kalau serakah. Jadi pikirannya serakah, bawaannya iri aja. Kalau tidak serakah, dengki. Ya, kalau ada orang berhasil, ya tidak suka bawaannya. Ya dengki, menyimpan kebencian. Nah, ini contohnya pikiran tidak baik nih. Termasuk juga tidak memahami tentang anicca, ketidakkekalan. Ya, ini juga disebut sebagai awija, ketidaktahuan, atau moha, ketidaktahuan. Jadi ketika seorang mengerti apa itu perbuatan baik, apa itu perbuatan buruk, dia tahu dari tingkah lakunya, baik itu jasmani, ucapan, maupun pikiran. Jadi kalau ibu bapak tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berasusila, Anda sudah berbuat baik melalui tubuh jasmani. Kemudian Anda tidak berkata bohong, tidak menghasut, tidak berkata kasar, tidak omong kosong, sudah berbuat baik melalui ucapan. Kemudian tidak diliputi oleh keserakahan, tidak diliputi kebencian, tidak diliputi kebodohan batin, Anda sudah berbuat baik melalui pikiran. Ya, ini bisa dilihat ya dari mana yang disebut perbuatan baik, mana yang disebut dengan perbuatan buruk dari sila. Ya, sila itu yang kelihatan dari ucapan dan perilaku, ini sila akan kelihatan. Karena menilai seseorang yang disebut orang baik, yang jelas akan tampak dari perilakunya, meliputi ucapan dan juga tindakan jasmani. Ya, jadi 10 macam perbuatan baik ya kita mesti tahu ya, selain dasa punya kiryawatu ya, ada 10 macam perbuatan baik. Melalui tubuh jasmani ada 3, melalui ucapan ada 4, dan juga melalui pikiran tadi ada 3 yang sudah diuraikan tadi. Semoga bisa dimengerti ya. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya. Apakah hanya di alam manusia bisa mencapai nibbana? Bukan alam lain seperti alam dewa? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sebetulnya untuk menjadi
seorang arahanta mencapai nibbana ini bisa direalisasi baik itu lahir sebagai manusia maupun di alam dewa. Ya. Tapi kalau 4 alam menyedihkan tidak bisa. Jadi peluangnya itu dewa bisa. Karena banyak diceritakan seperti kisah ketika Sang Buddha mengajar Dhamma di surga Tawatingsa, juga ada dewa-dewa yang menjadi pemasuk arus juga. Ya, ada dewa-dewa yang menjadi pemasuk arus juga. Termasuk juga ada Dewa Saka menjadi pemasuk arus juga. Kemudian Brahma Baka yang lebih tinggi juga bisa mencapai kesucian juga. Jadi di sini ibu bapak yang tidak bisa, tidak punya peluang adalah kalau lahir di 4 alam menyedihkan. Makhluk neraka, makhluk tiracana, makhluk peta, dan juga makhluk asura. Ini tidak punya peluang. Yang punya peluang adalah alam manusia, termasuk alam dewa. Ini punya peluang. Ya. Jadi ada beberapa dewa-dewa itu yang sebelumnya sudah menjadi sotapana di alam manusia. Maka tinggal melanjutkan lagi, nanti bisa lahir di alam dewa mencapai arahanta di sana. Termasuk yang lahir di alam Sudawasa menjadi anagami. Ya, alam Brahma Sudawasa. Nah, itu nanti mencapai ke arahatannya di sana, mencapai nibbananya di sana. Jadi tidak selalu di alam manusia, di alam dewa pun juga bisa. Ya, selama sebelumnya sudah praktek Dhamma. Ya, sila samadhipanya, sila samadhipanya. Ya, nanti tinggal memiliki pandangan benar, ya, menjadi seorang pemasuk arus. Nah, kalau sudah menjadi pemasuk arus, ya tinggal mengembangkan. Karena pintu awalnya itu adalah pemasuk arus dulu. Ya, kalau sudah jadi dewa-dewanya menjadi pemasuk arus, ya lebih cepat. Ya. Tapi sebelum menjadi pemasuk arus, peluang paling besarnya untuk jadi pemasuk arus ini di alam manusia. Ya, peluangnya. Itulah sebabnya kenapa seorang Buddha juga untuk menjadi Buddha, dari Bodhisatta menjadi Buddha. Kenapa Bodhisatanya tidak di surga Tusita mencapai kebudaannya, Bante? Peluangnya itu memang untuk melihat duka itu ya paling jelas adalah dari alam manusia. Ya, dan alam manusia tidak menderita sekali seperti yang terlahir di alam apaya. Makanya seorang Buddha itu sebelum sempurna, ketika masih menjadi Bodhisatta untuk yang terakhir kalinya, ya seperti Buddha Gotama ini adalah menjadi Pangeran Siddhartha ini, ya lahirnya di alam manusia, bukan di alam dewa. Begitu. Karena untuk melihat tentang, ya ada 3 utusan, tua, sakit, mati. Ini akan menjadi sangwega. Muncullah yang keempat, pertapa, yang menjadi petunjuk pada sang jalan. Nah, ini muncul dalam diri seorang bodhisatta. Terakhir kalinya sebelum menjadi seorang Buddha, akan melihat utusan dewa ini sebutannya, dewa duta sebutannya. Usia tua, sakit, kematian, dan juga ada pertapa. Itu yang dialami oleh Pangeran Siddhartha. Jadi untuk menjadi Buddha ya dari alam manusia. Tapi untuk mencapai nibbana tidak selalu dari alam manusia, bisa di alam dewa juga. Ya, lahir di alam dewa juga bisa selama bertemu dengan Buddha Sasana. Itu kata kuncinya. Selama bertemu dengan Buddha Sasana. Kalau tidak ketemu Buddha Sasana juga tidak bisa. Ya. Selamat malam, Bante. Menyambung kesenangan indriawi. Apa sebenarnya? Belum mengerti bagaimana maksudnya jangan diperhatikan. Jadi apa kita boleh melihat, mendengarkan, dan seterusnya, tapi jangan diperhatikan? Lihatnya bagaimana? Yang pasti kita akan menikmati juga pada akhirnya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, maksudnya apa? Ketika kita melihat, jangan menandai.
Contohnya, kalau Anda lihat misalnya tutup gelas begini. Tutup gelas ini akan semakin menarik. Ya. Tutup gelas ini akan menjadi munculnya kesenangan indriawi ketika Anda mulai membuat penilaian. Oh, bagus ya. Oh, bagus juga ya. Ketika Anda mulai menilai, di situ mulai muncul, yaitu sannya Anda, membuat tanda, mengenali. Dari mengenali sebagai yang indah, ini jadi timbul nafsu. Ya, timbul nafsu, keinginan. Jadi contohnya kalau Anda melihat sesuatu, misalnya mungkin lihat botol, mungkin lihat gelas begini. Ada tulisannya. Anda perhatikan terus-menerus. Apa yang terjadi? Anda mulai menilai. Oh, bagus juga ya. Kemudian Anda mulai tertarik. Ya. Ketika Anda memperhatikan yang bagus, kemudian menandai. Apalagi kita sudah punya persepsi ini bagus, ini menyenangkan, ini menyenangkan. Ketika ini sudah ketemu kontak mata, melihat, maka di situ akan muncul, yaitu kesenangan. Maka tadi saya bilang, jangan diperhatikan. Kalaupun memperhatikan bagaimana? Tidak ditandai. Ya melihat, sekedar melihat, tidak usah ditandai. Ya, jadi ketika Anda melihat apapun, Anda sebetulnya sudah mulai menandai. Ya, menandai apapun. Ya, contohnya kalau Anda lihat mobil misalnya. Mungkin Anda lihat mobil. Ketika Anda lihat mobil, kemudian Anda perhatikan berulang-ulang. Mulai dari depannya, mulai dari sampingnya. Kemudian Anda mulai menilai kalau stripnya begini bagus. Nah mulai menilai itu, ditambah lagi ada orang ngomong lagi, itu bagus tuh modelnya begini. Nah Anda mulai memperhatikan tuh. Nah ketika mulai memperhatikan, lambat laun, Anda mulai timbul keinginan untuk memilikinya juga. Terus bagaimana supaya tidak ada ketertarikan? Ya jangan memperhatikan, jangan menandai. Cukup melihat sewajarnya. Ya, termasuk kalau Anda ya muncul kesenangan-kesenangan yang mungkin dalam tanda kutip mungkin kesenangan indriawi yang lain. Ya, mungkin terlalu melekati pada hiburan. Ya, ketika Anda menandai Anda akan terpanggil. Ini adalah bagus, ini adalah menyenangkan. Ketika kita sudah punya persepsi ini adalah bagus, ini adalah menyenangkan, di situ akan timbul yaitu wedana dan tanha. Jadi dari persepsi sebetulnya. Ya. Kenapa sih kok kita tertarik sama seseorang misalnya? Sebenarnya kan sama sebetulnya. Kita juga punya tubuh, orang juga punya tubuh. Bahan bakunya juga sama. Ini kulit, itu juga kulit. Ya. Ini juga ada rambutnya, itu juga ada rambutnya. Itu ada telinganya, ini juga ada telinganya. Kenapa kita punya ketertarikan? Karena kita sudah membuat penilaian, menandai. Kalau kulitnya ini sama dengan bagus. Kalau rambutnya begini sama dengan bagus. Itu sebetulnya adalah hasil dari persepsi kita. Padahal ini sebetulnya hakikatnya sama gitu loh. Nama rupa gitu loh. Nama rupa. Coba bayangkan, kita renungkan. Ini kan tubuh, kulit. Kulit Anda dengan kulit saya sama aja. Tapi kenapa kita punya ketertarikan melihat kulit orang lain? Karena kita punya pengertian kulit itu adalah indah. Kulit itu adalah menyenangkan. Padahal kalau kita perhatikan diri sendiri, mananya yang indah dari kulit ini? Mananya yang indah? Kalau digosok isinya daki. Ya. Kalau tidak dikasih sabun juga aromanya juga tidak sedap. Dari mana? Ini kan sebetulnya adalah dari sannya yang kita tandai sendiri. Kita melihat, kita mendengar hal-hal yang sifatnya indriawi sehingga kita tidak melihat yang hakiki. Itulah sebabnya kenapa kita masih lahir lagi, karena kita masih diliputi oleh tanha dan awija. Tidak mampu melihat kebenaran yang hakiki. Oh Bante, giginya itu bagus, saya perhatikan dia itu giginya bagus. Tapi kalau Anda dikasih catu giginya untuk dikasihkan ke Anda, persepsi Anda sudah menjijikkan, tidak lagi indah lagi. Ya, termasuk
oh bagus matanya. Kalau bangun tidur itu mata ini keluar kotorannya. Ya, dari mana kita bisa mengartikan? Karena ketidaktahuan, kita masih diliputi oleh kilesa. Sebetulnya adalah dari sanya yang kita tandai sendiri. Kita melihat, kita mendengar hal-hal yang sifatnya indriawi, sehingga kita tidak melihat yang hakiki. Itulah sebabnya kenapa kita masih lahir lagi, karena kita masih diliputi oleh tanha dan awija. Tidak mampu melihat kebenaran yang hakiki. Oh Bante, giginya itu bagus, saya perhatikan dia itu giginya bagus. Tapi kalau Anda dikasih catu giginya untuk dikasihkan ke Anda, persepsi Anda sudah menjijikkan, tidak lagi indah lagi. Ya, termasuk, oh bagus matanya. Kalau bangun tidur itu mata ini keluar kotorannya. Ya, dari mana kita bisa mengartikan? Karena ketidaktahuan, kita masih diliputi oleh kilesa, maka kita tidak mampu melihat yang sebenarnya. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah ketika melihat, jangan ditandai. Ya, semua ini perlu latihan, karena selama ini kita sudah menandai. Jadi kekuatan menandai itu lebih kuat daripada tidak menandai. Nah, coba renungkan lagi. Ya, kita sudah menandai. Apapun ditandai. Kebiasaan kita kan suka menandai. Ini ditandai, itu ditandai. Sehingga apa? Karena kebiasaan kita menandai, maka kita kemudian gampang sekali mengambil yaitu penilaian. Kalau ini bagus, kalau itu tidak bagus, kalau ini menarik, kalau ini tidak menarik, itu sebetulnya adalah hasil dari kesepakatan. Yang hakiki apa Bante? Yang hakiki adalah nama rupa. Ini adalah 4 unsur. Ya, 4 unsur. Yang kelihatan adalah 4 unsur. Unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udara. Ya, ini tampak bagus karena ini dibungkus kulit. Ya, Anda punya tubuh, kita punya tubuh ini tampak bagus karena dibungkus oleh kulit. Kalau kulitnya ini terkelupas, tubuh ini tidak bagus lagi loh. Nah, tubuh ini sudah tidak kelihatan indahnya lagi. Anda pernah lihat orang yang terkelupas kulitnya, tidak indah lagi. Jangankan terkelupas, kulitnya yang mungkin sakit saja sudah tidak indah lagi. Dari situ kita akan melihat, oh ternyata ini hanyalah hasil dari persepsi pikiran saya. Begitu cara mengenalinya. Makanya disebutkan kenapa kita diminta untuk tidak memperhatikan, tidak lain supaya kita tidak menandai. Ketika menandai, di situ akan muncul, yaitu pasa paccaya wedana. Wedana paccaya tanha. Dari kontak akan muncul perasaan, dari perasaan akan muncul nafsu kesenangan. Begitu. Semoga bisa dimengerti ya. Malam Bante. Orang yang menerima suap bisa dikategorikan melanggar sila. Tapi bagaimana dengan yang memberi suap? Apakah juga melanggar sila? Karena dia tidak mengambil milik orang lain. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, memang dalam hal ini tidak melanggar Pancasila Buddhis, tetapi melanggar norma kesepakatan. Ada hukum negara. Ada hukum negara. Jadi kalau Anda memberi kepada orang lain, ya sebutannya ya karma baik. Tetapi untuk konteks tertentu, ada pemberian yang tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini adalah menyuap. Ya, memberi suap, menyuap supaya apa? Urusan kita lancar. Misalnya begitu. Secara norma, kesepakatan yang ada di negara itu tidak boleh. Jadi apakah melanggar sila? Ya tentu tidak. Hanya sekali lagi saya tidak membenarkan hal ini. Hanya saja kalau jadi pejabat menerima suap itu sebetulnya sudah ingkar janji. Ya, sudah ingkar janji. Ya, jadi niatnya dia mengabdi dengan setulus hati, tetapi tidak menjadi tulus karena tidak menerima. Nah ini kan kembali kepada attitude. Tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak bekerja dengan sungguh-sungguh.
Dan biasanya ini dilakukan karena tanha. Ya, tanha. Tanha itu adalah penyebab kemunculan penderitaan. Bisa jadi orang yang menyuap itu memang tidak melanggar sila, tetapi karena tanha juga bisa. Ya, bisa juga. Dan itu semua ada konsekuensinya. Karena kalau disebut melanggar sila kan, ya kalau sila ketiga ada barang-barang punya orang. Ya. Tapi kalau misalnya korupsi ya, kalau korupsi itu jelas mengambil yang bukan miliknya, sudah jelas kalau korupsi. Kalau korupsi itu sudah jelas. Tapi kalau menyuap ya yang menerima, nah kecuali ini ada transaksi, kita harus pelajari konteksnya ya. Harus lihat dulu bagaimana arusnya. Ya arusnya bagaimana? Alurnya bagaimana? Apakah ini proses menyuapnya ini dilakukan untuk menjebak? Apakah proses melakukannya ini karena loba? Ya banyak sebab ya, banyak sebab. Maka kita harus lihat dulu. Ya. Tapi yang jelas ya bukan mencuri, ya bukan mencuri, tetapi ini sudah melanggar sila. Sila dalam attitude kemasyarakatan. Apa? Ya kalau dia merugikan banyak ya dia bisa terkena hukum negara. Terkena hukum negara, bisa ke penjara juga. Maka di dalam masyarakat itu kebenaran ini ada yang sifatnya lokal. Ada yang sifatnya berlaku secara menyeluruh. Maka ketika seseorang menerima suap itu sebetulnya kalau dilihat, kalau kita lek gitu ya, sesuai dengan pelanggaran sila, ya bukan pelanggaran sila kedua. Tetapi nanti bisa mengarah pada pelanggaran sila kedua juga. Memang pada saat memberi sih tidak, tapi setelahnya kan kita tidak tahu. Setelah menyuap dia bisa mengambil sebanyak mungkin tanpa memedulikan yang lain. Artinya apa? Mengambil haknya orang lain. Jadi itu pelanggaran sila kedua. Tapi kalau proses ngasih saja sih tidak. Tapi setelahnya ini akan munculnya mencuri. Misalnya pengadaan yang kita tahu ya, yang kita sudah tahu semua. Ya mungkin ya mestinya itu jatahnya untuk orang miskin. Kemudian dia kerjakan, dia bisa mengerjakan, akhirnya apa? Jatahnya orang miskin terambil. Artinya apa? Jadi sila kedua juga. Ya, mengambil barang yang tidak diberikan juga dalam hal ini. Tapi proses ngasih yang pertama sih tidak. Tapi nanti lanjutannya bisa mengarah ke sana. Ya, jadi suap ini memang tidak langsung tetapi menjadi sebab terdekat ya dari pelanggaran sila kedua, mengambil yang bukan haknya. Dan ini juga menjadi problem. Ya, pembangunan akan hancur, masyarakat tidak berkembang. Kenapa? Karena tidak ada pemerataan. Ya. Dan memang di dalam Manggala Sutta ya disebut ketika jadi pejabat, jadi masyarakat ya, bekerjalah dengan sungguh-sungguh tanpa mengambil haknya orang lain. Ya memang kadang-kadang ya karena tanha itu loh. Ya karena tanha, karena nafsu kesenangan ya menjadi lupa. Menjadi lupa. Ya begitu ya penjelasannya ya. Semoga bisa dimengerti ya. Bante pernah bilang kalau suami istri setia dan saling mencintai di rumah juga seperti di surga walaupun belum di surga. Kok Bante paham banget? Ya, karena itu di rumah tangga yang saya rasakan sekarang. Saling mencintai, tidak pernah bosan, saling memuji dan bersyukur atas satu sama yang lain. Rasanya benar-benar di surga. Tapi Bante pernah bilang persis seperti yang saya rasakan. Kok Bante bisa relate sekali dan tidak rumah tangga? Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, di dalam sutta itu sebetulnya ada. Kalau seseorang menjalankan apa yang ada di dalam Siggalowada Sutta, apa yang menjadi kewajiban suami, apa yang menjadi kewajiban istri itu dikerjakan,
maka hidup harmoni itu bisa dirasakan. Ya, hidup harmoni itu dirasakan. Ditambah lagi misalnya, ya, ada di dalam, ini biasanya kalau pernikahan ya, ceramah pernikahan ya, pasangan ideal. Apa itu? Sama sada, sama sila, sama caga, sama panya. 4 hal ini kalau dimiliki, suami istri kalau memiliki ini dalam hidup, dia punya sila, kalau dia punya keyakinan sada, dia punya sila, dia punya caga, dia punya sama sila, sama sada, sama sila, sama caga, sama panya, sama di dalam kebijaksanaan. Kalau orang punya 4 kualitas ini akan lahir di alam surga, masalahnya Bapak Ibu. Kalau ibu bapak punya keyakinan, punya sila, gemar memberi, tidak kikir, punya kebijaksanaan, mengerti hidup ini tidak kekal, pikiran Anda akan tenang, hidup Anda penuh dengan kebajikan. Setelah hancurnya tubuh jasmani, dengan 4 kualitas ini, Anda bisa lahir di surga. Sada, sila, caga, panya. Sada itu keyakinan, sila itu perilaku yang bagus, caga itu kemurahan hati, panya itu kebijaksanaan. Jadi kalau sekarang, maka saya bilang sekarang seperti di surga. Kenapa? Karena ini adalah kualitas untuk lahir di surga masalahnya. Ya, kalaupun kita belum mencapai kesucian, ya, kalaupun kita belum mencapai kesucian, kita tidak mungkin jatuh di alam menderita. Kalau kita punya 4 ini. Ya, seperti keyakinan, contohnya siapa Bante? Ada kisah Mata Kundali. Ya, dia lahir kembali di surga. Kemudian sila, banyak diceritakan siswa-siswa Sang Buddha yang punya sila. Ya, seperti Upasaka Dhammika punya sila, Upasaka Dhammika juga punya dana, lahir kembali di alam surga. Terus kemudian ada perumah tangga seperti Anathapindika yang sudah menjadi pemasuk arus, lahir di surga juga. Jadi 4 hal ini sebetulnya menjadi jaminan. Kalau umat Buddha meninggal, pasti lahir di alam surga. Tidak mungkin jatuh di alam menderita. Kalau dia punya keyakinan, punya sila, jadi sehari-hari perilakunya baik, dia tidak kikir. Kalaupun ada hal-hal yang tidak berkenan, bisa melepaskan. Ya, kenapa kok bisa melepaskan? Karena dia punya kebijaksanaan, mengerti hidup ini tidak kekal. Ada omongan yang tidak menyenangkan, tidak disimpan dalam hati. Kenapa? Dia mengerti hidup ini tidak kekal. Kalau hidupnya bersama 4 kualitas ini jaminan. Ya, kalaupun belum menjadi seorang pemasuk arus, ya, tidak mungkin jatuh di alam menderita. Tidak mungkin. Ya. Sada, keyakinan, sila, perilaku yang bagus, caga, kemurahan hati, panya, kebijaksanaan. Ya. Kalau 4 hal ini ada, maka jaminannya tidak mungkin jatuh di alam menderita. Nah, itu ada. Dari mana Bante bisa menceritakan ini? Ada sutta yang lain yang berjudul Digajanu Sutta. Digajanu Sutta itu ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 8. Tentang pertanyaan yang disampaikan oleh pemuda Digajanu kepada Sang Buddha. Apa yang akan membawa manfaat di kehidupan yang akan datang? Jadi sekarang kalau ingin bahagia mesti punya rajin, utana sampada. Ya, menjaga apa yang dimiliki araka sampada. Memiliki teman yang baik kalyana mita. Bisa menghitung pengeluaran dan pemasukan supaya punya kekayaan yang bagus, sama jiwita. 4 hal ini membawa kebahagiaan sekarang, 4 hal yang tadi ini membawa kebahagiaan berikutnya. Makanya kalau suami istri pengen ketemu lagi di kelahiran berikutnya, hendaknya 4 ini dimiliki. Nanti ketemu lagi. Ketemu dalam hidup yang harmoni dan bahagia. Sama di dalam keyakinan, sama di dalam sila, sama di dalam kemurahan hati, dan sama di dalam kebijaksanaan. Begitu ya. Wandami Bante izin bertanya.
Bagaimana persentase antara karma baik dan keterampilan yang akan mendukung kesejahteraan duniawi? Mana yang lebih dominan Bante yang harus diperbanyak? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan mana yang harus diperbanyak. Kita tahu Ibu Bapak, di dalam khotbah Dhamma yang berjudul Cakha. Cakha itu artinya roda. Ya, roda. Roda itu akan menghantarkan seseorang pada kesuksesan. Di situ ada 4. Yang pertama adalah Sapurisa Sangsewa, punya teman yang baik. Ya. Yang kedua, tinggal di tempat yang sesuai. Yang keempat, menuntun diri ke arah yang benar. Ini termasuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Dan yang keempat adalah memiliki timbunan kebajikan. Jadi prosentasenya adalah mencari teman yang baik. Kita butuh relasi. Dan ini diakui di zaman sekarang. Kesuksesan duniawi itu tidak bisa muncul sendirian, butuh relasi. Ini yang pertama. Yang kedua, harus berada di tempat yang tepat. Ya, makanya misalnya orang mau sukses, paling besar peluangnya adalah ya kalau berdagang ya di tempat orang yang ramai. Ke tempat keramaian ini adalah cocok untuk berdagang. Ini artinya tempat juga. Kemudian kita harus punya skill, menuntun diri, punya skill. Dan punya kebajikan. Jadi yang berlaku dalam kehidupan sekarang apa? Ya 4 halnya. Cari teman harus dilakukan, tambah teman, tambah relasi. Kalau mungkin berdagang ya lihat tempat keramaian di mana. Anda pilih tempat keramaian. Jangan berdagang di tempat yang sepi. Nanti tidak ada yang datang. Cari di mana keramaian, apakah di pasar, apakah di mall, ataukah di kota besar, peluangnya besar. Kemudian kita harus menambah skill dari hari ke hari. Dan juga kalau ada kesempatan berdana. Berdana ini salah satu hal yang mengundang. Kenapa? Apa yang kita tanam itu yang akan kita petik. Jadi kalau kita memberi, apa yang kita beri ini menjadi kondisi. Ya, makanya ketika Anda jadi pedagang, ya jangan terlalu kikir ya. Anda juga harus mau berdana lah. Gitu. Kenapa? Ini juga menjadi benihnya. Ya, dari apa yang kita tanam itu akan kita petik. Dan dengan berdana, apa yang kita miliki ini akan menjadi harta sejati yang akan menemani kita untuk kehidupan yang akan datang. Nah, ini sebutannya adalah cakha. 4 hal yang akan membawa pada kemajuan. Punya teman yang baik, ya cari relasi, tempat tinggal yang mendukung, ya. Kita harus rajin menuntun diri terus, tambah hari tambah belajar, tambah skillnya diasah, sama membuat kebajikan. Apakah berdana, apakah menjalankan sila termasuk meditasi. Ini adalah bagian apa? Membuat timpanan kebajikan, becak kata punyata. Begitu, ya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya mengingat waktunya sudah malam, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab sekali lagi mohon maaf karena sudah malam. Sebagai pengumuman untuk besok malam tidak ada live streaming karena besok malam ada kegiatan lain. Hari Sabtu juga ada Patik Dana di Wijagana. Paginya ODM seharian di Wihara Theravada Buddha Sasana Kelapa Gading. Nanti kita berjumpa kembali di hari Senin malam. Untuk besok pagi masih ada canting pagi. Ya ini sebagai informasi supaya ibu bapak yang mungkin ada waktu bisa mempersiapkan diri. Ya, besok pagi bisa ikut canting pagi dan untuk canting malamnya besok malam tidak ada. Karena ada kegiatan di luar. Inilah yang menjadi akhir dari perjumpaan kita di malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga hal baik selalu tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kita. Semoga ibu bapak senantiasa sehat, bahagia dan sejahtera. Semoga dimanapun kita berada, kita berjumpa dengan teman-teman yang bijaksana, yang menuntun kita menuju pada akhir penderitaan. Kita tutup dengan Patik Dana.
Silahkan ibu bapak yang mau istirahat dulu dipersilahkan.